Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hari hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Bagaimana situasi di sana? Situasi di sini mungkin sama dengan tempat Ibu, masih dalam suasana pandemi dan semakin hari semakin katakanlah meningkat di sini kasusnya, Bu. Oke, eee, artinya, posisi kita masih tetap sama Bu ya, Pak ya, apa namanya, kita masih dalam posisi, harus daring Pak ya? Ya, Oke, begini Pak, Bapak sebagai guru penggerak, sebenarnya apa yang Bapak inginkan, sebagai seorang guru penggerak itu sendiri? yang saya inginkan dari diri saya, Bu, ya, seperti Iya, itu. Eh, dengan berdiskusi dengan Ibu ini, saya ini sebenarnya orangnya pendiam, Bu, ya. Eh, karena pendiamnya saya ingin ketika ada proses pelatihan saya terlihat nampak aktif, nah, seperti itu. Tapi halo? pola pembelajaran yang saya miliki itu saya senangnya mendengar eh, yang ingin saya sampaikan sama Ibu, saya ingin terlibat aktif, Bu, dalam pelatihan ini, Bu. Ya, Ya kan? artinya, eee, karena Bapak halo? Terdengar jelas Bapak? Ya, ya. Oke, eee, Ya, artinya Bapak punya keinginan untuk, lebih berkembang begitu? Di bidang apanya, Pak? ya. Di bidang komunikasinya, Bu. Jadi Seperti saya di seperti sini apa? kan saya kalau belajar mengikuti pelatihan dengan bertemu dengan orang lain, saya itu biasanya pasif, Bu, ya. Karena memang saya tipenya lebih senang mendengarkan daripada berbicara, Bu. Jadi saya ingin mengembangkan kemampuan berbicara saya seperti itu. Selain kemampuan berbicara, apalagi yang ingin dikembangkan? Kalau untuk dalam waktu dekat ini karena saya sebagai guru penggerak, Bu, ya, saya ingin mengembangkan itu saja, Bu, untuk sementara. Karena mungkin untuk memberikan contoh-contoh nanti di lapangan saya juga harus banyak belajar berkomunikasi, berbicara dengan yang baik, Bu. Berbicara yang baik. Bisa Bapak coba seperti apa, berbicara yang baik itu, Pak? Coba misalnya, Bu, ya, dalam guru penggerak nanti misalnya saya ditugaskan untuk memberikan contoh kan, untuk menggerakkan suatu daerah. Saya diminta untuk katakanlah membawa acara lah, Bu, membawa acara kan, seperti itu. Eh, saya belum terbiasa karena memang mungkin karena dari sifat saya sendiri yang memang tidak ingin terlalu banyak berbicara seperti itu, Bu. Menurut Bapak sendiri dari apa namanya, sifat Bapak yang kata Bapak tadi pendiam ya? Jadi ingin mengembangkan, Iya. komunikasi itu, eee, Bapak mampu untuk melakukannya nanti sebagai guru penggerak terhadap teman-temannya nanti di lingkungannya? Nah, di sini kan saya pikirnya seperti ini, Bu. Untuk menggerakkan orang-orang itu tidak perlu banyak bicara. Jadi harus banyak aksi, aksi nyata yang harus ini. Aksi nyata, menarik ini. Artinya, tak banyak bicara tapi Untuk sampai di lakukan. sini juga saya rasa saya Oke, lebih banyak aksi nyata yang ingin Bapak lakukan sebagai, tak banyak bicara tadi apa Bapak? saya telah memberikan contoh-contoh pembelajaran yang baik, praktik-praktik pembelajaran baik pada
di sekolah saya maupun di daerah-daerah saya seperti itu. Contohnya, Contohnya misalnya saya belajar tidak di dalam ruangan terus, saya belajar di luar ruangan, saya belajar melibatkan peserta didik. yang sudah Bapak lakukan itu ada yang respon tidak di lingkungan Bapak, di lingkungan sekolah? Eh, di lingkungan sekolah, ya seperti saya kan ngajar kelas 6. Di kelas 6 itu banyak sekali karya portofolio produk-produk siswa. Dengan produk itu saya tempel di kelas, dengan ditempel di situ kelas-kelas lain juga mencontoh, katakanlah mencontoh bahwa produk mereka juga ditempel di kelas, hasil karya siswanya. Bapak merasa bangga hasil yang Bapak lakukan diikuti oleh guru yang lain? Kalau bangga, sepertinya tidak juga sih, karena saya bukan bangga katakanlah ya, tapi merasa berhasil, Bu. Merasa berhasil bahwa yang saya praktik baik yang saya laksanakan itu ditiru oleh guru-guru lain. Untuk kedepannya, 2 bulan, 3 bulan ke depan, kira-kira uh, praktik baik apa lagi nih yang ingin Bapak tularkan kepada teman-teman Bapak? Nah, berdasarkan tujuan tadi, tujuan diskusi kita di Bu ya, saya mungkin praktik itu tidak bisa terus-menerus saya dalam diam, tapi menunjukkan aksi. Mungkin saya harus banyak bercerita ke sekolah-sekolah lain bahwa kondisi pembelajaran yang baik itu seperti ini. Nah, dengan cara dengan melihatkan. cara iya berkomunikasi ke sekolah-sekolah lain bahwa oh saya mengajar seperti ini loh, seperti itu. Tapi Oke. yang saya kendala yang ada pada diri saya itu tadi saya untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan informasi itu belum terbiasa. Kira-kira nih kendala Bapak sebagai orang yang pendiam, susah berkomunikasi, kendalanya itu bagaimana sih yang bisa Bapak lakukan untuk menghilangkan kendala itu? Kendalanya saya itu kan sulit sekali memunculkan apa ya? Memunculkan kata-kata, merangkai kata-kata itu rasanya sulit sekali. Tapi kalau usaha misalnya itu kadang saya berlatih sendiri, berbicara di depan cermin, kadang kalau lagi di motor ya saya berlatih misalnya pidato misalnya ya, untuk menyampaikan informasi kan harus tersusun, terangkai katanya. Jadi saya berbicara sendiri ketika di motor dari rumah ke sekolah, saya seperti bicara sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati seperti itu. Sejauh Luar ini itu biasa, yang sudah saya lakukan. luar Tapi biasa, luar biasa. rasanya belum belum terlalu efektif. Mungkin karena jam jam terbangnya kali Bu ya, yang belum belum terbiasa. Uh, Artinya dalam waktu 2-3 ke depan ini uh, komunikasi yang Bapak lakukan bagaimana? 2-3 bulan ke depan ini saya akan membiasakan diri untuk berkomunikasi yang tersusun tersusun rapi seperti itu. Caranya saya harus banyak-banyak berlatih, sama tadi saya akan menerapkan alur tirta ini kepada siapa saja yang saya temui, misalnya dengan siswa saya akan gali seperti itu supaya saya terbiasa berkomunikasi, saya terbiasa merangkai kata-kata yang baik, pertanyaan yang berbobot tadi. Oh, luar biasa Bapak. Oke, ternyata, apa yang Bapak lakukan, luar biasa ya, Bapak sudah menemukan hal-hal yang menurut Bapak, "Oh ini loh yang harus saya lakukan," kayak gitu. Eee, Mungkin, selain, komunikasi yang baik yang Bapak latih, apalagi yang bisa Bapak latih dari dalam diri Bapak sendiri? Bisa diulangi Bu? Selain komunikasi yang baik yang Bapak latih, apa lagi yang bisa Bapak kembangkan dari potensi dari dalam diri Bapak?
Selain berlatih juga saya membiasakan melihat orang yang bisa merangkai kata, yang rangkai katanya bagus seperti ya Pak Anies Baswedan, Najwa Shihab, kan rangkaian kata-kata mereka itu mengalir seperti itu. Saya mempelajari itu Bu sebenarnya. Oke, artinya dalam waktu 2 bulan ke depan Bapak harus menerima hasilnya dong? Kira-kira hasil apa yang ingin Bapak peroleh? Hasil yang ingin saya peroleh itu nanti saya tidak dianggap apa ya, kalau berbicara itu loncat-loncat oleh ini teman-teman di lapangan, tidak terstruktur. Saya tidak ingin itu ada lagi pada diri saya. Sebagai seorang guru praktiknya sendiri, apa hasil yang ingin Bapak peroleh? Ketika berhadapan dengan CGP-nya Bu, ketika berhadapan dengan CGP-nya saya ingin bisa berbicara yang terstruktur, yang bagus seperti itu. Oke, mudah-mudahan hasil latihan Bapak bisa berhasil Pak ya. Nanti kita akan bertemu lagi sesuai jadwal yang kita sepakati. Kita lihat perkembangan Bapak nantinya, apakah Bapak nantinya berapa sih tingkat keberhasilan yang Bapak peroleh. Oke, sebelumnya untuk saat ini kira-kira berapa tingkat keberhasilan Bapak untuk melatih diri itu? Sejauh ini saya rasa ada sedikit perkembangan lah Bu ya. Sedikit Saat ini berapa? Kalau presentasinya mungkin baru mencapai 65% lah ya. 65%. Yang diharapkan ke depannya 2 bulan ke depannya berapa persen naiknya? Paling tidak 10-15% lah. Jadi Oke. di angka 75-80. Ada perkembangan yang baik Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Kesimpulan yang bisa Bapak ambil apa artinya sekarang? Sekarang saya harus berkembang, harus banyak belajar, belajar berkomunikasi yang baik dengan teman-teman, menemui siapa saja yang bisa saya mengeluarkan apa ya, kemampuan berkomunikasi saya, walaupun dengan anak-anak, dengan peserta didik, saya akan menerapkan alur Tirta itu Bu, supaya gaya komunikasi saya yang biasanya pasif, yang biasanya senang mendengarkan ini, bisa juga tidak hanya senang mendengarkan, tapi juga bisa memberikan solusi-solusi dengan rangkaian kata-kata yang baik, yang terstruktur dan mengalir. Oke, luar biasa Bapak. Mudah-mudahan yang Bapak harapkan dan Bapak komitmenkan untuk bisa berlatih 2 bulan ke depan bisa saya lihat perkembangannya Bapak ya. Ya. Oke, kita akhiri saja Bapak. Selamat berlatih. Segala kesulitan mudah-mudahan bisa teratasi dan Bapak bisa menjadi seorang guru penggerak yang dapat mengembangkan karir dan juga mengembangkan praktik baiknya di lingkungan, tidak hanya di sekolah tapi juga di lingkungan yang Bapak harapkan. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini Bapak dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.